Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi dengan CECC, dengan saya Royce. Kita akan mencoba Geo5 Pile Group, di mana Pile Group sendiri adalah salah satu jenis pondasi dalam berupa tiang panjang. Oke, seperti biasa sebelumnya kita masuk ke project dulu, kita kasih nama bebas apa aja projectnya. Kemudian authornya jelas, saya sendiri, siapa lagi. Kemudian untuk setting kita ubah-ubah, pertama untuk safety factor biasanya di Indonesia itu pakai 3 dalam permanent design situation. Nah, kita pakai permanent design aja. Oke, selanjutnya. Type of soil-nya kita pakai bebas sebenarnya. Kalau cohesive soil kan tanah lempung. Kalau cohesionless itu pasir atau berbatu. Oke, kita masuk ke structure. Nah, di structure ini kita bisa mendesain bentuk-bentuk pile cap yang kita inginkan, ada macam-macam. Kita coba custom aja bentuk persegi dengan diameter pile, kita kecilin aja, masa 1 meter sih kebesaran. Oke, kita bisa bikin misalnya min 1,5 meter lah. 1,5 meter jarak antar pilenya. Jadi dari awal 0, 0 dulu seperti biasa, kemudian dari X-nya diubah jadi 1,5, di situ di kirinya min 1,5, kemudian atas bawah 1,5, atasnya min 1,5, kemudian 1,5, situ sini 1,5, itu di bagian kirinya berarti min 1,5, ini juga jadi min 1,5. Oh ya, peringatan sedikit untuk atas bawah, yang min itu yang atas, yang plus itu yang bawah. Oke. Untuk overlap itu dari tengah sini ke titik luar pile cap. Kita ubah 0,5 aja lah. Bebas, kan kita desain. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian geometri. Untuk depth from ground surface-nya, kita bikin 0 dulu, yang hijau-hijau ini. Kemudian file cap-nya nggak usah lah di offset. Kita letakkan di atas tanah aja. Lebih gampang juga kan. Kecuali kalau misalnya mau desain girder jembatan. Itu bisa di offset. Kemudian untuk thickness of pile cap, tebal pile cap-nya 0,8 aja. Dengan length of pile, kita biarkan aja 10 dulu. Materialnya bebas. Ini adalah unit weight-nya atau berat jenis beton. Di sini pakai beton, kita bisa lihat di katalog. Yang bagian kiri ini adalah MPa dari beton mutunya. Misalnya aku pakai 25 MPa. Kemudian yang ini baja, tulangan longitudinal sama tulangan sengkang atau transversal. Kemudian kita masuk ke lapisan tanah di profile. Nah, kita bisa milih dari depth of interface. Contohnya, misalnya untuk lapisan pertama kita pilih 3, lapisan kedua kita misalkan pilih 6. Lah kok jadi 3? Nah, 6 itu ngukurnya dari atas. Berarti 3 tambah 3 hasilnya 6. Atau kalau misalnya bingung, kita langsung aja putuskan di thickness of layer. Nah, misalnya mau kedalaman 5, kita pakai 5, keluar 5 juga. Untuk kedalaman kedua, misalnya 7. Oke, 7 keluar, harusnya 7 juga. Agak nggak kelihatan, tapi ya sudah. Nah, oke. Kemudian kita masuk ke bagian soilnya. Oke, untuk yang pertama, kita masukkan lapisan satu atau lapis satu. Unit weight-nya anggap aja 16, kita samakan juga di saturated-nya. Untuk kohesinya harus dimasukkan, nggak boleh nol. Karena tadi yang kita pakai di setting adalah cohesive soil. Misalnya kohesinya adalah 30 kPa. Ini agak mutu sih ya. Kemudian untuk Poisson ratio sekitar 0,4. Settlement analysis kita pilih EDEF aja. Misalnya ada 9,2 lah. Oke, add. Oke, untuk lapis kedua, biar lebih warna-warni, kita bikin warna lain, misal merah. Oke,
Kita ubah di sini 17, misal 17 juga dengan kohesinya sekitar 45 mungkin. Itu Poisson rasionya 0,35 misal. Ini mutusi ya. Aku nggak tahu benar salahnya. Karena memang nggak ada datanya. Untuk patternnya ini bebas lah. Nggak ngaruh juga. Mau kalian detailin ganti clay aja nggak apa-apa. Mau ganti steroid ya nggak apa-apa. Bebas. Banyak macam-macam. Ada landfill atau sirtu juga ada. Pit, gambut ada juga. Kemudian lanjut lagi ganti warna untuk lapis ketiga misalnya kuning. Nah, ganti lagi unit weight kita pakai 17,5 misal. Poisson rasionya 0,3. Untuk deformation modulusnya tadi kayaknya lupa ganti-ganti tapi nggak apa-apa. Anggap aja 15. Aku nggak tahu ya. Dan untuk lapis 4 tadi seingatku ada 4 lapis yang di define. Kita ganti lagi warnanya misalnya warna biru lah. Kita bikin 18. Di situ kohesinya anggap aja 60. Poisson rasio tetap aja lah 0,3 nggak apa-apa. Deformation mungkin ganti 30. Untuk saturatednya samain aja. Oke, sekarang kita assign. Yang pertama lapis satu, oke sudah. Yang kedua lapis dua, ketiga lapis tiga, keempat lapis empat. Yang paling bawah sendiri kita anggap sama aja, nggak apa-apa. Kemudian untuk water, nah kita bisa pilih groundwaternya mau ditaruh mana. Tapi karena memang saturated sama gamma tanahnya udah kita set sama, sebetulnya nggak seberapa ngaruh. Tapi kalau misalnya kita setnya berbeda, mungkin dari hasil uji lab, itu bakal ngaruh. Oke, kita bikin nol untuk groundwater table-nya atau muka air tanah. Kemudian untuk load-nya kita masukkan bebas juga atau tergantung yang diketahui atau bisa juga dari reaksi sub 2000. Itu bisa diimpor juga. Kita tentukan desain atau service. Oke, misalnya harusnya sih desain. Bebas sih sebenarnya. Sebenarnya nggak berpengaruh juga. Tapi lebih baik di define aja. Biasanya langsung service karena untuk sub 2000 sendiri kan sudah dikalikan beban, dikalikan koefisien-koefisien LRFD. Nah, makanya itu ditambah lagi untuk SF dari pondasi ini kan juga sudah diketahui. Jadi, kalau misalnya desain lagi takutnya bakal boros. Makanya diservisin aja nggak apa-apa. Kita masukkan aja kombinasi beban. Ada beban vertikal misalnya 1000 kilonewton. Aku nggak tahu ini kebesaran atau enggak. Bending momennya anggap aja 500 untuk arah X. Habis itu untuk arah Y kita anggap aja 700. Nggak tahu ini bakal oke atau enggak. Kita add. Untuk HX, HY, habis itu momen torsi bebas mau dimasukin nggak apa-apa, mau enggak ya nggak apa-apa. Oke, untuk stage settingsnya kita masuk permanen. Sekarang kita langsung buka vertical capacity. Wow, safety factor-nya tinggi banget. Kalau bisa sih safety factor-nya dideketin aja biar nggak boros-boros. Misal dari geometri tadi, kita ubah length of file-nya 7. Bagus nggak ya? Oh, ternyata masih 8. Kita kecilin lagi aja di length of file jadi 5. Kita lihat. Oke, masih 7,23. Bisa juga dari structure-nya. Kita ubah misalnya nggak usah 3 kali 3. Misalnya 2 kali 2 mungkin sudah memenuhi. Kita remove aja semuanya. Oke, remove dulu aja. Kita coba 1,5 1 sama 0 habis itu 1 sama 1 0 sama 1 0 sama 0
mungkin ya, aku kurang tahu. Kita coba dulu aja. Ini untuk overlapnya kita bikin lebih kecil aja, 0,25. Gua tahu ini kecil banget sih. Jelas not satisfactory. Oke, kita besarin sedikit. Ini kekecilan sih, itu jelas. 1,5, 1,5 sama 1,5. Situ ini 0 sama 1,5. Yang ini 0 sama 0, oke. Cap overlapnya 0,5. Kita lihat lagi, 4,63. Oke, sudah mulai mendekati. Bisa juga kita kecilin lagi diameternya, 0,4. Lihat, oke, 4,45. Sepertinya bisa dikecilin lagi lah ini. Ada banyak trik-trik memang di sini. 1,25 sama 1,25. Hmm. Di situ 1,25. Kita okekan lagi. Ini 0 sama 0. Oke. Untuk cap overlapnya kita bisa sini mungkin 0,4 juga. Oke, kita cek. Oke, 3,64. Sepertinya udah mendekati banget. Dan ini udah aman. Seharusnya. Atau mungkin bebanku kurang besar. Oke, seharusnya sekian aja. Kita bisa lihat tradingnya juga sih sebenarnya. Sekian, terima kasih. Semoga Tuhan memberkati. Yeay!